Yuk ngobrol. Harusnya memang pas waktu kemarin di alun-alun itu memang butuh interaksi sih bos, ya kan? Sing dek, nek kita kan ketemu sama beberapa petugas tuh kayak, Iya kan? benar. Petugas tuh. Aku sempat ini kok gak ditawarin ya? Cuma ya namanya baru pertama sih. Tapi harusnya memang kalau kan kemarin jenengan kan ngomong pengen ke ini apa pasar apa? Pasar Ke ya. pasar. Nah sementara nek kita mau ke pasar itu situasinya kan lebih crowded bros. Lebih crowded itu semua orang kan teriak di sana nawarin gitu barang ya. kan. Nah, meskipun itu memang harus dicoba, memang harus dijajal. Misalnya kalau kita ternyata mau dijajal, ini rencananya pasar ngendi sing arep di jarah ki ngendi sih coba. Sebenarnya sih ada 4 sih pasar. Heeh. Pasar Jaten, Palur, Bekonang sama Jongge. Pasar Bekurang sebelah mana? Pasar Bekonang itu deket, pokoknya apa ya namanya? Sidan, bisa sudah Sidan itu pom bensin Sidan. Oh Polokarto, pasar Polokarto. Polokarto. Oh berarti Sidan ke selatan toh. Oh, lho jenengan sampai sana berarti. Iya, sampai sana. Oh, lah nek misalnya nek ngene we. Kemarin pas waktu ning alun-alun itu kan lumayan ada yang beli. Padahal itu baru pertama. Kita anggapnya baru pertama kan libur lama ya. Libur Kan ya, lama. libur lama. Nah, terus berikutnya nek pas waktu di ini setelah itu kan jenengan ke pasar. Ke pasar. Lah ke pasar tuh laku berapa itu? Pasar Jongge itu kemarin di alun-alun lakunya 22. Terus Oh. yang di Jongge laku ya alhamdulillah habis sih. Sisa 4 berarti lakunya 20 berapa itu? 26 ya? Bawa berapa sih? 50. 50 Sisa berarti 24. 24 ya. 24. Oke. 24 di pasar Jongge nih gitu loh. Nah, kalau di pasar Jongge sendiri itu yang beli memang orangnya sama atau enggak tuh? Kalau untuk di pasar juga sendiri emang udah otomatis udah langganan, Mas. Oh. Iya, udah langganan sebenarnya. Ya memang lebih gregetnya biar tahu yang lain-lainnya juga. Jadi yang biasanya nggak beli gimana caranya Beli. gitu loh. Tapi rata-rata orang sing langganan itu sudah jadi ini. Sudah terus beli terus. Terus setiap hari terus 2, 1 gitu Oh. modelnya. Nah ini kemarin yang menurut jenengan kekurangan pas waktu di alun-alun ke selain kita kurang interaktif sama apa ya calon pelanggan apa deh? Ini menurut jenengan. Nah, kalau kurang. menurut saya sih terus terang aja pertama itu kemarin ngeliat rasanya kok aku malu sendiri gitu. Isin gitu loh. Ya wis terus aku pikir-pikir oh iya bener yang pertama itu istilahnya kita harus berinteraksi kepada orang-orang sekitar itu yang pertama. Yang kedua dalam segi ucapan dan omongan itu harus istilahnya jangan terlalu boring gitu loh. Jadi ada ide-ide apa gitu. Contohnya misalkan ya ditawarin aja khasiatnya buah bit, jambu dan lain sebagainya gitu. Ada masukan dari diri saya sendiri sebenarnya. Terus yang ketiga ya istilahnya istirahat dulu lah, jangan sekakmat langsung mupeng gitu. Ya namanya terus terang aja baru pertama kali di alun-alun ya babat alas ya begitulah. Cuman ya termasuk mental udah Oke. Sudah malu-maluin lah ya. udah gitu. Cuma sekarang gini. Hari Minggu kemarin Iya. kan ini nggak ketemu nih hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin sempat ke alun-alun lagi nggak? Hari Minggu kemarin itu ya? Oh. Minggu kemarin hari apa sih? Enggak, hari Minggu yang lalu. Emang videonya itu kapan sih? Tanggal 2 apa tanggal? Apa minggu kemarin videonya? Minggu kemarin. Minggu kemarin itu ya? Iya, minggu kemarin ya. Minggu ini libur. Aku pikirku nih misalnya minggu ini jenengan jualan lagi ke sana itu apakah ada yang nanyain lagi gitu loh? Kemungkinan kalau misalkan fokus di alun-alun terus pasti ada. Maksudnya kan ada yang ngena nih dalam arti cara promosi jenengan itu kan dikena orang gitu loh. Maksudnya orang tuh kena banget dengan cara promosinya nih. Maksudnya ketika itu nanti tiba-tiba jenengan nggak hadir gitu aja deh 1 minggu gitu. Itu orang-orang tuh nyariin nggak gitu loh maksudnya gitu. Kok masih saya ingin nggak moro dan sebagainya kan gitu kan? Iya, kemungkinan pasti nyariin Mas. Karena itu kan pertama lagi di alun-alun itu kan ya perdana ya.
perdana, dan juga orang-orang pada heran loh iki sapa sih jane, dodol apa sih jane. Wong ngene-ngene kok bengak-bengok padha ngliti kabeh ngono, kadang yang guyu dan lain sebagainya. Ya udah. Banyak Terus kemarin pas istilahnya- aku ngetik video itu juga yang samping ngomong, jualan apa toh Mas? Kok jus apa sih? Iya, orang kan tuh salahnya saya di situ terus terang aja Mas. Cuman ya alhamdulillah ada perbaikan dikit sedikit, nama juga baru pertama kali. Tapi rencananya kalau di alun-alun, kalau mau jualan lagi di sana, selain dirubah tentang tadi komunikatif ya. Komunikatif. Jadi komunikatifnya harus dirubah karena setiap orang yang ada di situ bukan hanya jenengan lewat terus teriak-teriak gitu, tetapi ya berhenti, ditawarin, gitu kan langsung kan, langsung ditawarin. Ketika ditawarin itu soal mau nggak mau, beli nggak beli mah silahkan gitu loh maksudnya. Tapi harus ditawarin. Terus yang berikutnya mungkin ada satu base menurut saya kemarin ya yang beli itu yang di depan masjid itu bagus tuh. Prospeknya bagus. Sing terakhir ya. Iya. Di scene terakhir itu bagus sebenarnya di sana itu karena kayak ibu-ibu pulang habis pengajian mungkin ya. Dari kajian pagi mungkin ya. Dari kajian pagi tuh. Ya habis setelah selesai pengajian dia dapat hidayah juga. Mungkin bisa jadi ya. Nanti di luar ada yang jualan jus ini tolong dibeli ya bisa-bisa ya. Bisa juga ya. Macam-macam. Kemungkinan 8 ya kayak 8 hampir Iya, 8 gelas loh. Iya, itu banyak tuh. Itu kan ibu-ibunya kan dua toh. Yang pertama berdua itu, terus kemudian yang sama anaknya toh. Nah, itu. Ya itu bagus sebenarnya. Nah, posisi kemarin yang dibeli sama orang, rata-rata yang ditanyain sama ibu-ibu itu sing paling mengena apa dan misalnya contoh ibu kan kemarin ada yang bilang emangnya jus buah bit bisa nurunke kolesterol atau dan sebagainya itu loh. Nah itu kan berarti ada ilmu baru, maksudnya ada pengetahuan baru dari customer gitu loh. Nah selain itu apa tuh? Selain buah bit, yang sering ditanyain ini fungsinya kebanyakan mungkin buah bit kan asing ya di customer, di orang-orang sekitar dan lain sebagainya ya, orang-orang awam. Ya saya jelaskan seperti itu akhirnya beli karena kan buah bit itu kan jarang yang ditemui di pasar-pasar, hanya tempat-tempat tertentu Mas. Iya toh? Iya. Itu nggak bisa dibeli di pasar? Pasar paling di toko-toko paling kebanyakan, toko-toko buah yang besar. Kalau di pasar sebenarnya ada, cuman harus pesan dulu. Nanti kan buah langka. Kalau jambu, sirsak dan lain sebagainya, apa kan udah tahu kan orang-orang kan buahnya unik gitu loh. Terus sama lagi kemarin mulberry. Nah itu. Nah, itu apa bagus tuh mulberry itu. Mulberry itu kalau itu bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya itu besaran. Apa sih? Buahnya yang kecil-kecil itu loh Mas. Nanti bisa dicek di Google. Buahnya kecil-kecil, kalau matang itu warnanya hitam. Rasanya kayak anggur, kayak stroberi. Oh, kayak blueberry, bener nggak? Oh. Ya, kalau blueberry juga. Kayak blueberry. Itu respon dari itu respon dari pelangganku, bagus sembako orang di pasar mana? Pasar Palur. Dia tiap hari mengkonsumsi jus mulberry itu, jadi geringgingan sama kayak kesemutan, kadang dia habis bangun tidur itu hilang. Mulberry itu? Iya. Tapi juga bagus. Tapi itu buah-buah asli mana sih? Asli Indonesia atau? Itu tanaman liar nggak taunya. Itu modelnya kayak semacam tukul sendiri gitu loh Mas, tanamannya. Jadi buah sendiri, hidupnya hidup sendiri gitu loh. Tanaman-tanaman liar nggak taunya itu. Oh, ceplukan ngono ya? Iya, ceplukan juga bisa. Talo. Kalau talo itu bahasa Jawanya apa, bahasa Indonesia apa? Tahu sih. Tahu ya talo aku. Talo sih aku. Tapi talo kan bahasa Jawa. Nanti bisa dilihat. Tapi nek ceplukan itu juga bagus juga. Cuman aku sempat ada customer mesen, aku cari di turut-turut sawah, kebun-kebun nggak ketemu. Alah, akhirnya itu ada ning Hypermart kan. Hypermart ceplukan itu berapa gram ya? 1 pack lah ya. Itu 140.000 bos. Malah iya. Wis ini kru. Piro? Oh bisa gini. Man, ceplukan di lho, tanduran sawah lho, ngono lho. Maksudnya iki barang liar gak enek sing gagas mbiyen. Ternyata sekarang tuh ada yang budidaya dan harganya mahalnya minta ampun sekarang tuh. Di toko-toko tertentu. Kan biyen iki disampari lho ning sawah iki. Gak kanggo gawe iki. Oh, nah terus selain mulberry sama
Tadi apa? Satunya mulberry. Kalau Buah bit. buah bit ya gimana? Buah bit. Nah, ketika jenengan nge-mix buah nih antara buah ini, mulberry, lemon atau apa itulah ya. Itu sing jenengan lihat itu dari segi rasanya atau khasiatnya atau apa nih, Nek ketika sampean nge-mix kok iki campurane kudu karo iki kok campurane kudu karo iki. Lah itu karena rasane atau memang khasiat ya atau gimana? Pertama rasanya juga dan juga khasiatnya. Pokoknya buah apapun pasti ada khasiatnya, Mas. Untuk yang mix gitu kan kita kan nyoba dulu. Jadi di mix kira-kira kayak wortel campur apel, wortel campur jeruk lemon, wortel campur tomat, naga campur sirsak, terus ada juga request buah bit campur jeruk baby. Itu delala saya coba-coba ya enak. Lah makanya itu parameter yang jenengan mencampur ini itu karena rasa atau karena khasiat? Rasa. Pertama itu rasanya. Oh, rasa. Tapi pernah nggak berpikir kalau ini dicampur ini tuh sebenarnya nggak boleh loh? Atau jenengan memang sudah riset dulu? Riset dulu sebelumnya. Oh. Sebelum saya menjual ke customer pelanggan saya, itu setidaknya saya coba dulu. Oh, maksud Ya, selain riset itu atau sekalian dicari mungkin yang artikel gitu nih, yang artikel bahwa buah ini tuh nggak boleh loh dicampur dengan buah ini. Enggak, aku nggak nyari artikel, jadi ide aja sendiri gitu loh, Mas. Oke. Jadi unik. Oh, ini kalau misalkan udah enak, wah mantap ya. Ya udah, langsung. Delala iya. Naga campur sirsak nih enak ya. Cuman naganya nggak ini. Nggak dapat sirsaknya. Gitu ya. Padahal nogo loh ya. Apa sih padahal nogo loh ya. Iya begitulah. Tapi kan memang buah naga sebenarnya nggak ada rasanya dan buah naga itu kan nggak ada rasanya. Kalau manis yang merah itu kan, naga yang merah itu kan mungkin ada rasanya enak manis ya. Tapi buah naga secara taste sebenarnya nggak ada rasanya. Kalau sirsak kan ada rasanya. Kecut itu otomatis. Nah, nanas juga. Nanas waktu itu sempat nanas campur wortel, nanas campur apel. Kenapa wortel ya? Karena kemarin perasaan yang dari kemarin kalau mau campur banyakannya wortel betul. Karena wortel itu simple, Mas. Dikasih buah apapun jadi dia itu nyatu. Jadi dia itu bisa dibilang kan wortel kan aslinya kan sebenarnya manis. Ya, benar. Aslinya manis. Cuman kan karena di blender, disaring, ampasnya nggak kelihatan jadi ambil sarinya emang begitu. Rasanya manut. Kalau misalkan sirsak ya pasti benang sirsaknya. Wortel kan ibaratnya dibilang manis ya iya, tawar ya iya. Berarti ngeblend aja gitu ya. Berarti wortel ini diambil khasiatnya bukan rasanya, karena rasanya pasti kalah gitu ya. Kalah. Khasiatnya. Oh. Bagus khasiatnya itu wortel. Ya wortel bagus memang. Vitamin A. Katanya, tapi saya nggak tahu. Nah, kalau harapannya ke depan deh, Mas Malben, ketika pas waktu ke depan promosi di alun-alun lagi gitu kan, itu harapannya ke depan kayak apa? Intinya harapan ke depan harus lebih interaktif sama orang-orang sekitar dan juga jangan kaku, itu yang pertama. Yang kedua ya istilahnya berbaur lah, kayak ibaratnya orang-orang sekitar kayak saudara kita istilahnya. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah malu masalah laku atau enggaknya, kita kan pikir kiri aja kan. Sebenarnya jalan sih gitu ya. Jalan sih itu seperti itulah, prinsipnya seperti itu. Persisten istilahnya orang, gigih gitu. Nah. Gigih itu harus tekun, gigih. Jadi hari ini laku atau enggak laku ya jalan terus. Jalan gitu. Terus nggak masalah. Iya, jalan terus. Karena mau ya nek cari temanku harus jaga nih sopon nih. Nek gak kita sendiri sing gerak gitu loh maksudnya. Benar sekali, Mas. Iya, kita harus jaga nih sopon. Iya, dengan orang-orang sekitar yang bakulnya kurang lebih 100 ada ya. Setiap bakul di alun-alun. Cuman kan dengan konsep terus terang dengan berbeda, dengan cara yang unik. Kalau misalkan kita pikir laku nggak ya, banyak yang saya nggak usah pikir seperti itu, Mas, intinya. Jalanin dulu aja. Kita mau usaha apapun tetap harus dijalanin dulu, nggak usah pikir malah kan mikir-mikir terus malah jadi nggak jalan-jalan malah ya. Jalan-jalan. Makanya yang benar itu adalah usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Nah itu yang apa itu? Aneh enggak itu? Ya oke. Ya harapannya seperti itu. Kemarin sih ya aku lebih arahnya itu sebenarnya pengen nyentil teman-teman UMKM sih ya, pemuda sing mau memulai tapi malu, mau memulai tapi cek mikir kangkung piye gitu kan mulane.
Ini loh, aku tuh sempet, ini tuh nggak hanya ngobrol tok sebelumnya, tapi ini ada buktinya bahwa saya pun awal mulanya saya bilang di video aku pertama nggak percaya mas, karo sampean promosi nih kayak ngono nggak percaya, mbosok sih, ora ya paling yo gur mlaku meneng ngono to ya. Nawarin jus, pikirku begitu, tapi ternyata pas lagi mulai lah diotong, dia nyai tenan banget aku ngono, Aku kadang wah aku tak tonton terus mas berulang-ulang kali pak. Tapi ya bener aku isin kadang aku malu sama diri sendiri, cuman ya gimana emang seperti itu jalanku seperti itu, mau gimana lagi. Nah video itu Iya. adalah point of view dari si calon customer. Ketika jenengan lihat ya di videonya itu seperti jenengan customer nonton wong bakulan jus kayak ngono kuwi. Lah sing jenengan rasane opo? Ternyata sampean malu ya. Nah, berarti saya pun juga ngelihat nek malu nih karena sampean tahu itu pemerannya sampean. Iya, emang bener. Tapi nek saya ngelihatnya kok iso ya? Nek kan ngono ya. Iya, Kok iso ya? Nek kan gitu. Tapi nek apa ya? Ya tadi harapanku minggu ini, hari ini hari Minggu nih. Harapanku hari ini tuh dicari jenengan di sana. Masih sih ya, biyen pasti. kok enak yo. Nah, maksudku Mungkin, begitu. itu loh. Kok kayak mbiyen kayak guru konten tok bari terus Konten gak toh, dodolan. ya. Soalnya dia mungkin mikir ada ketahuan nih mic-nya di sini nih. Iya, ada Paling- clip-on-nya kan gitu kan. Sebenarnya enggak, ini cuman aku akan minggu besoknya pasti ke alun-alun. Kalau Sabtu rame enggak ya kira-kira? Rame dong. Sabtu cuma enggak ditutup ya. Enggak, Cuman tapi rame. Di ini ya. Tapi lingkup alun-alun tetap rame. Tetap rame. Boleh. Enggak masalah itu. Sabtu minggu ya. Itu bagus kok. Sabtu Minggu Gus. Maksudnya sudah punya base buat jualan. Sudah punya base buat jualan. Kalau ternyata besar, jenengan tetap dikenang sebagai orang yang teriak-teriak di sana waktu itu gitu loh. Enggak kayak gunung kan teriak-teriak. Tapi pernah nggak istri itu diajak untuk promosi dan sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah ya? Ya gitulah. Sedih kan. Iya. Tapi istri tahu kalau jenengan jualannya begitu. Iya mungkin udah tahu, udah biasa lah, dia kan sebenarnya sebelum kenal saya udah tahu logatnya seperti ini dan backgroundnya seperti ini, orang nggak maluan, setiap orang ketemu yang belum kenal aja diajak ngobrol rumahnya di mana dan lain sebagainya, jadi bisa berbaur itu loh, Iya. cepat, jadi nggak pandang pilih. Tapi pas aku ketemu Mas Mapen pas waktu di rumahnya dulu itu, jangan sudah nikah kan Mas? Pas kayak? Sudah. Sudah nikah ya? Sudah nikah. Pas rambut sampean cek gondrong. Heeh. Is nikah ya waktu itu. Oh, alhamdulillah. Di situ kayaknya rumahnya. Iya. Aduh. Terus Tapi ya lika-liku kehidupan ya. kali-kaliku mas tenan mas. Tapi begini ya. Tuhan itu ngasih ujian, itu pasti ada hadiah di belakangnya. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Begitu juga sebaliknya, ketika kita dikasih hadiah, jangan salah ujiannya juga nyusul nanti. Nek jare wong Jawa, rezeki itu golek kancane. Masalah ku yang golek kancane. Jadi podo-podo ketika kita untuk masalah satu jangan berharap cepat selesai juga. Tapi usaha untuk selesai itu harus gitu loh. Maksudnya adalah masalah satu nanti masalah liane Mas. Terus. Begitu juga ketika jangan itu rezeki liane gitu. Jadi golek kancane. Itu hukum alam begitu sih ya. Nah, fase-fase ini dialami jenengan di usia yang 30-an lah. 30-an tuh. Masih startup bisnis, masih memulai ijek babat alas. Ya, it's okay. Karena tidak semua orang mampu kok di posisi itu. Akeh sing nggak mampu, akeh sing gak dalan gitu loh maksudnya. Sing melenceng dari urip ki akeh. Karena ketika diuji terus akhirnya jadi bermasalah kan banyak kan. Nah, tapi tujuan kita mau bener untuk dagang, karena solusi yang bener itu tidak ada yang mudah masalahnya sih. Wong solusinya gak bener we, akeh sik gak gampang, apalagi sing bener. Gitu loh mas, bener mas. Susah. Jualan barang haram aja susah, apalagi jualan barang halal. Sama aja. susah. Tapi ya balik lagi, rezeki udah diatur. Rezeki udah diatur. Rezeki udah diatur. Ya buat yang semasa saya atau semasa masih muda, pokoknya tetap semangat lah. Biarpun jatuh ya tetap semangat, memang lika-liku kehidupan memang seperti itu. Bener. Jangan ngedon, istilahnya kalau kita punya iman pasti Allah tidak akan berubah suatu kaum. Iya, kalau kita nggak berusaha kalau nggak merubah berusaha, dan sendiri. juga kesusahan itu juga tergantung dari kitanya. Iya.
Tapi kadang gini loh, jangan-jangan ujian itu adalah kita dapat ujian ini ya. Ini jangan-jangan bukan karena kita diuji, tapi jangan-jangan ini karena balasan perbuatan kita. Daripada gue tak balas nih akhirat, tak balas saiki gue. Coba nih akhirat kan resik. Satu itu. Iya benar juga. Iya kan? Juga ada juga. Makanya. Kata ya, Malik Yaumiddin. Iya. Makanya. Benar Mas. Makanya daripada, jadi ini mungkin bukan ujian tapi memang balasan dulu nih. Tak resik isik saiki kan gitu kan. Ya sebenarnya dari penake iso wae. Tapi yang jelas nek dadi wong pengusaha itu ojo mudah nyerah lah gitu. Jangan mudah menyerah. Terus kita belum mau capai target, pokoknya terus. Iya, genjot ya. Kapan pokoknya semangat terus. Hai. Harus tuh. Jangan jadi mental tempe, jangan jadi mental tape. Iya bener bro. Tapi saiki kan mental health bos penyakitnya. Sini sidik dibuli sidik. Dadi loro ati ya macam-macam sampah kan. Tidak oke lah, enggak oke lah mentalnya. Kayak kemarin di alun-alun itu pertama kali ya, Wah, iki payu pora. Kurang lebih sekitar 15 menitan ya. Muter nanti blenger munak aku piye ya. Sepasrah ya dalah ya wis. Itulah rezeki seperti itu. Iya. Nanti ya memang jalannya begitu. Iya, memang begitu jalannya. Yes, oke. Yuk ngobrol.